Lain daripada itu, kami sedikit akan bertanya tentang masalah pelaksanaan tugas pengawasan dari inspektorat sendiri, karena di sini juga kami melihat ada sedikit anggaran-anggaran sampai sejauh mana sebenarnya inspektorat sendiri itu mengawasi terkait daerah-daerah. Karena kalau kita lihat untuk di Kabupaten Bangkalan dalam tahun ini kayaknya semuanya itu ketakutan dengan adanya temuan-temuan yang mungkin dilakukan oleh beberapa desa yang terdiri dari beberapa kecamatan. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan dari awal. Sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terkait dengan pengelolaan kegiatan baik yang dilakukan desa maupun di luar desa yang kesannya itu mengalami ketakutan. Kami bisa memberikan gambaran bahwa sebetulnya bukan hanya desa dan OPD lain aja yang mengalami ketakutan. Kami pun selaku pemeriksa juga mengalami takut, Pak. Takut apa? Takut salah. Ya. Nah, kesalahan itu memang bermacam-macam. Memang bisa kesalahan itu memang sengaja. Sebetulnya dia tahu, tapi tetap melakukan. Bisa kesalahan itu karena memang pemahaman terhadap regulasi memang dia menganggap ini menafsirkan salah. Saya punya prinsip. Dulu ketika saya pernah di beberapa sebelum inspektorat, kami pernah ketemu dalam salah satu orang yang mempunyai profesi selaku penegak hukum. Saya konsultasi itu, pertanyaannya Pak Bupati Lirani saya sampaikan, saya kok takut ya mau melakukan kegiatan begini. Jawabnya simpel, nggak usah takut Pak kerja itu, sepanjang satu duitnya nggak dibawa pulang, kemudian jangan merugikan keuangan negara. Benar juga ya, sebetulnya uang tidak dibawa pulang dan tidak merugikan pemerintah daerah maupun negara. Ya caranya seperti apa? Ya sudah kerjakan aja sesuai dengan regulasinya. Karena apa? Setiap pekerjaan itu sebetulnya sudah dilengkapi dengan regulasi, Pak. Misalnya bagaimana regulasi tata kelola keuangan itu, bagaimana ketentuan tentang penatausahaan keuangan, bagaimana kita mau melakukan pelelangan, bagaimana itu semuanya sudah dibekali dengan itu. Nah tadi itu kalau toh seandainya itu masih tetap ada yang dianggap menyimpang, itu bisa jadi karena apakah ini salah di dalam menafsirkan. Disitulah inspektorat itu punya fungsi. Kalau menunggu pengawasannya inspektorat, nanti itu yang dilakukan adalah post audit, sesuatu yang sudah selesai baru kita periksa. Nah yang kami harapkan dengan model manajemen risiko itu, OPD sudah berani sedini mungkin menyampaikan potensi-potensi terjadinya fraud tadi. Artinya sejak awal saya kok ragu-ragu dengan kegiatan ini, jangan-jangan nanti keliru. Itu sudah harus ada antisipasinya sejak awal. Kami mencoba untuk memposisikan diri sebagai advisor. Mari kita pikir bareng-bareng, konsultasikan kepada kami. Kalau kami merasakan katakanlah tidak puas, kami pun juga punya konsultasi kembali ke tingkat yang lebih tinggi. Saya biasanya bisa bawa ke BPKP. Kalau urusannya sudah begitu jelimet,
biasanya OPD itu saya gandeng, saya ajak ke BPKB, saya suruh expose di sana, coba sampaikan ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran itu, nanti kita akan minta pendapat dari BPKB. Itu yang kami lakukan ya. Itu Pak Bu Nina terkait dengan pengawasan yang dilakukan inspektorat. Selebihnya pengawasan biasanya kita kalau jadwalnya itu berada di posisi awal-awal tahun, biasanya kita baru mengaudit itu pas di perencanaannya. Kalau di pertengahan biasanya kita ini kebagian pas pelaksanaan. Tapi kalau audit kita ini kemudian OPD jadwalnya berada di posisi akhir, biasanya kegiatan itu sudah selesai, baru kita datang untuk melakukan itu. Gimana di sela-sela ini supaya tidak terjadi potensi penyimpangan atau ketidaktaatan? Disitulah saya memastikan diri, silakan konsultasi kepada kami. Ini adalah banyak auditor, ada banyak di sini ada dua Pak makhluk auditor yang di bawah pembinaan BPKP, namanya CFA, Jabatan Fungsional Auditor. Ada auditor yang di bawah Kemendagri sama Kemenpan mungkin ya, P2PD itu, pejabat pengawas pemerintah urusan pemerintahan daerah. Ya itu yang kita manfaatkan. Monggo jangan malu-malu nanti kalau misalnya Pak Bupati Lira kebetulan punya kawan di luar yang ada keraguan-keraguan itu, disarankan aja supaya konsultasi kepada kami. Dari pengawasan itu, apakah selama ini ada temuan-temuan yang didapat oleh bagian-bagian ataupun topoksi yang bagian dari Bapak Inspektor sendiri, kayak di desa-desa misalkan, untuk ternyata ada temuan seperti ini, kemudian ada pengembalian seperti ini, entah mulai di tahun berapa, mungkin kira-kira seperti itu yang mungkin kami perlu tahu juga Bapak. Terima kasih untuk pertanyaan kedua. Apakah ada temuan? Ada, pasti ada temuan itu. Selama ini desa itu memang perlu ya ditingkatkan SDM-nya, karena namanya aja masih desa, SDM-nya perlu ditingkatkan. Dan ini adalah tugas dari kita bersama, yang komandannya, leading sektornya mungkin di DPMD yang memang membawai desa. Rata-rata ini terlepas dari individu ya, terlepas dari individu. Kita bicara soal administrasi. Rata-rata memang desa itu terbantukan oleh kawan-kawan yang ada di kecamatan maupun pendamping desa. Ya. Yang sering dijumpai kawan-kawan yang ada di desa, yang pertama itu adalah pajak yang tidak dipungut, BPN, BPH atas kegiatan itu yang tidak dipungut, itu satu. Yang kedua, pencatatan terkait dengan penatausahaan keuangan itu memang kurang tertib ya, karena tadi itu keterbatasannya bapak-bapak yang ada di desa. Dan yang ketiga, memang ada bisik itu kadang-kadang yang tidak selesai pada akhir tahun. Apa yang dilakukan inspektorat? Pertama, terkait dengan pajak yang disetor, kita perintahkan di situ direkomendasi inspektorat segera pungut dan setor ke kas negara. Dan itu kita pantau pemungutan dan penyetorannya itu. Karena apa? Mereka punya kewajiban untuk menyampaikan bukti setor ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penatausahaan, ini memang mau tidak mau memang harus ada sering-sering bintek. Jangankan di kelasnya desa, di kelasnya kecamatan, OPD pun kadang-kadang masih penatausahaan itu masih ya adalah yang kurang-kurang. Walaupun itu tidak mempengaruhi proses berjalannya pengelolaan keuangan. Itu tentunya juga kita sampaikan bahwa kekurangan dokumen atau penatausahaan keuangan, ini kita bicara yang keuangan aja, itu agar segera ditata. Ya, misalnya biasa namanya orang di desa karena beli barang, tapi kalau perlu bukti pembeliannya, contohnya itu. Ya, kalau memang tidak terjadi apa-apa, ya memang tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika terjadi apa-apa,
ketika barang tadi itu katakanlah biasa, kamu beli handphone berapa harganya? 10 juta. Karena dulu itu adalah gampang-gampangan gitu, ya memang 10 juta. Pas terlap ininya, katakanlah kwitansinya tadi itu tidak dia bawa. Setelah sekian bulan atau mungkin lewat tahun ditanyakan itu terjadi apa-apa, mungkin ada yang mengadukan dan sebagainya, tidak ada buktinya bahwa pembelian barang itu dengan harga 10 juta di toko ini, tidak ada buktinya. Yang terjadi biasanya karena bingung, pesen nomornya kwitansi, tulis dengan harga 10 juta. Ketika itu diperiksa oleh penyidik, dikompar kepada toko yang mengeluarkan, tidak pernah beli di sini. Nah ini karena menganggap sesuatu itu enteng. Nah ini memang perlu diterangkan kepada desa. Lakukan aja sesuai dengan transaksi yang terjadi. Tanggal sekian dan ini beli semen, sudah kita tidak kumpulkan itu. Dan itu kalau mungkin Pak Kepala Desa mungkin kurang ke sana karena dengan tugas-tugas beliau. Nah ini harusnya ya pejabat pengelola-pengelolanya yang harus tahu itu. Ya. Terus kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang misalnya tidak selesai atau mungkin selesai sampai lewat tahun, kita pun tetap tulis apa adanya itu bahwa pekerjaan ini tidak selesai. Cuman di situ kita masih memberikan ruang, sanggup menyelesaikan 1 minggu lagi, kita sudah buat pernyataan di atas materai bahwa sanggup menyelesaikan kekurangan pekerjaan paling tidak dalam jangka waktu 1 minggu. Kita kasih, karena apa? Kita tetap mengedepankan supaya di situ tidak ada kerugian dari. Tapi kalau misalnya itu mentok pada saat batas akhir membuat perjanjian ternyata tidak selesai, ya mau tidak mau pilihannya 2, ya kembalikan duitnya. Namanya lebih bayar tadi itu. Biasanya itu BPK pun juga seperti itu ya. Itu jadi kami memang tidak bentuk laporan hasil pengawasan kita memang dalam bentuk dokumen LHP tadi itu. Kalau LHP itu kemudian dipakai oleh lembaga pengawasan yang lain termasuk aparat penegak hukum, kemudian dibawa, ini ada pekerjaan yang tidak selesai dan ternyata sampai terjadi permasalahan yang tidak selesai, ya kami menyerahkan apa yang enggak. Memang punya ruang sendiri-sendiri. Mereka punya undang-undang sendiri, punya aturan lain sendiri. Tapi bukan berarti kami ini kemudian tidak selesai terus LHP-nya dikatakan sudah selesai 100%. Kita tidak seperti itu. Tetap kita apa adanya. Cuma kita memang lebih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan itu. Itu Pak Didina. Siap. Pertanyaan kedua. Siap, terima kasih. Mungkin di sini kalau saya lihat karena kita juga sama-sama tahu bahwa di desa-desa ataupun kepala desa sendiri memang sangat kekurangan SDM-nya. Kenapa? Karena di sini rata-rata untuk Kabupaten Bangkalan, di sini yang menjadi menduduki kepala desa di sini kebanyakan paling mentok tamat SMP. Bahkan saya rasa itu banyak sekali yang ijazahnya itu ikut persamaan situ, sehingga menurut saya itu kurangnya dari inspektorat sendiri itu kurang pendekatan untuk ke desa-desa, sehingga apa yang harus dilakukan, apa yang harus tugas-tugas yang sebenarnya dari kepala desa itu sendiri di situ yang kurang mengerti, sehingga anggaran-anggaran yang seharusnya itu dilaksanakan kalau perlu 100%, misalkan di situ saya kira paling terlaksana itu 75%. Itu rata-rata untuk di desa-desa. Mungkin saya cuma ingin menambahkan terkait tadi untuk fungsi audit atau ada review ya. Masuk ke review ya Pak. Kalau yang tentang admin, lemahnya di desa itu ada admin, pajak dan kegiatan. Untuk kegiatan di sini saya ingin menindaklanjuti seperti perbincangan kami pas tanggal 12 Agustus di kantor Lira Kabupaten Bangkalan di Perumahan Halim 2. Bapak di sana menyebutkan dan terrecord di kami bahwa Bapak itu sering atau pernah melakukan
LHP terhadap laporan atau dumas yang sudah ditangani oleh APH. Pernah enggak, kami cuma butuh penegasan, pernah enggak Bapak menemukan kegiatan yang terlewatkan 2 tahun anggaran kemudian Bapak terbitkan LHP? Mohon itu untuk segera dipertegas ke kami, pernah atau tidak? Tolong nanti auditor kalau saya salah disempurnakan. Kalau seingat saya kalau lewatnya sampai 2 tahun itu belum pernah. Tapi kalau lewatnya hanya bulan itu ada beberapa kali. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, biasanya kalau lewat-lewat itu kita juga harus mengetahui penyebabnya. Kenapa penyebabnya itu sampai lewat tahun pekerjaan itu? Yang pertama, memang anggaran itu sendiri cairnya berada di posisi menjelang akhir tahun, sehingga tidak mungkin waktu yang hanya beberapa hari bisa menyelesaikan tepat di 30 Desember atau 31 Desember, sehingga itu perlu nyebrang di Januari atau Februari. Terus yang kedua, biasanya ada kondisi desa itu menyatakan bahwa sulit mencari tenaga kerja, sehingga itu tertunda. Terus kemudian yang ketiga, faktor cuaca. Biasanya Pak, ini musim hujan musim ini, sehingga kalau kita mengerjakan itu sangat tidak efektif. Biasanya itu. Tapi kita tetap menekankan bahwa itu harus segera terselesaikan sesuai dengan RAP yang sudah dibuat. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang katakanlah sudah 2 tahun kemudian diterbitkan LHP, saya yakin LHP-nya pun juga menyatakan kondisi yang sebenarnya, bahwa itu tidak selesai. Saya kira kalau memang ada LHP terbit, tidak mungkin mengatakan 100%. Dan kita juga harus lihat sasaran pemeriksaan atau ruang lingkup pada saat itu apa surat tugasnya. Ya, jangan-jangan kegiatan yang ditengarai masyarakat tidak selesai, tidak termasuk sasaran pemeriksaan yang kita muat di dalam surat tugas itu. Misalnya surat tugas kita menyatakan periksa ABCD, maka para auditor akan fokus di ABCD. Nah, kalau kemudian katakan HIJ-nya kemudian ada kerjaan itu, ya mungkin tidak masuk sasaran tadi itu. Tapi kalau itu kemudian masuk di ruang lingkup, saya yakin terbitnya LHP pun juga akan mengatakan sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, terima kasih. Berarti di sini ditegaskan oleh Bapak Joko sebagai pimpinan di sini bahwa seingat Bapak itu tidak pernah melakukan LHP yang sudah kegiatannya sudah lompat 2 tahun. Nah, terlepas dari itu, untuk yang Bapak tadi sampaikan bahwa lokus dan fokusnya sesuai dengan acuan atau sesuai dengan sprint, ya kami sangat paham Pak. Bahwa tidak mungkinlah suruh meriksanya desa A sampai lewatnya ke desa B, atau mungkin kegiatan A yang suruh diaudit untuk diterbitkan LHP kemudian yang diperiksa yang Z, ya mungkin, ya kami paham tentang itu. Nah, kemudian di sini Pak, pada tahun 2020 ada anggaran belanja sewa sarana mobilitas. Ini melekat kepada inspektoratnya di sini ya. Nah, ini kira-kira di sini itu ada berapa unit kendaraan sehingga perlu menyewa? Jadi manfaatnya, asas manfaatnya. Jadi kita kalau mobilitas itu ada semua event bukan. Nah, yang kita sewa itu hanya untuk mobilnya pimpinan. Itu fungsinya nanti untuk tamu, kalau untuk operasional BK, kalau datang hanya satu aja. Selebihnya itu mobilitas itu hanya ada di event-event itu. Berarti untuk tahun 2020 ini Pak ada berapa unit yang disewa? Ada berapa unit? Ada berapa? 2020 kan? Ya ada kita 2020. Ada satu ya? Oh iya satu. Nah, iya. Satu. 2020 ini sewanya itu menghabiskan anggaran sekitar 118 juta sekian. Itu 118 juta itu untuk 1 tahun apa gimana? 1 tahun.
Nah, untuk mekanisme penyewaannya itu biasanya di sini ya pengadaan langsung. Maksudnya mitra pihak ketiga, kalau saya sebut ya, pihak ketiganya itu apa, memang harus rental apa boleh perorangan di sini? Kita mungkin bisa menjelaskan ya. Pokoknya itu tercover di lewat itu yang di PPJ. Coba Mas Bambang, PP-komnya kendaraan. PP-komnya kendaraan. Apa boleh enggak? Atau mungkin bisa lanjut dulu sementara nunggu. Lanjut dulu sementara nunggu ini. Nah, untuk yang saber pungli ini Pak, penganggaran dari sini ini untuk apa? Sementara di sini tadi Bapak menyebutkan hanya untuk wakil ya. Wakil, ada pihak kepolisian, ada kejaksaan. Nah, di sini menganggarkan ini untuk apa? Apa honor dari sananya tidak ada atau memang di sini melekat honornya semua lembaga? Terima kasih. Terkait dengan kegiatan Saber Pungli itu memang kegiatan mandatori. Ya, ini perintah lewat Perpres bahwa di semua kabupaten itu harus ada tim saber bersih masalah pungutan liar. Kita sifatnya menyediakan anggaran ini hanya sifatnya menyediakan untuk kegiatan itu, karena timnya sendiri adalah lintas sektoral. Di sini ada Poldim, ada Polres, ada Kejaksaan, ada inspektorat sendiri, ada perguruan tinggi, terus kemudian ada beberapa OPD yang berkepentingan. Jadi sifatnya kita menyediakan untuk kegiatannya, kita lebih fokus sebetulnya ke arah pencegahan. Walaupun di dalamnya itu ada pencegahannya, ada penindakannya, ada justisinya, ada terus kemudian apalagi maksudnya tenaga ahlinya ada. Jadi semua itu sudah punya tim pokja itu. Jadi ada pokja penindakan, pokja pencegahan, pokja pembinaan, pokja hukum, pokja justisi itu. Jadi mereka menyusun kegiatannya sendiri-sendiri yang arahnya sebetulnya tujuannya itu gini, Saber Pungli ini. Kita hanya mewarning supaya instansi-instansi yang menjalankan tugas-tugas pelayanan itu tidak terjadi pungutan-pungutan yang memang tidak dibenarkan. Mana yang menjadi titik fokus itu? Ya, terutama perizinan, kemudian dispendu. Ya, kita memang lebih banyak di situ edukasi, ya woro-woro di beberapa titik gitu kita dengan pasang spanduk dan sebagainya. Artinya dengan adanya aktivitas itu orang itu menjadi tahu, oh ternyata ada Saber Pungli. Ya, ternyata ada Saber Pungli. Sehingga tidak boleh main-main ini. Karena tahun 2019 kalau tidak 2020 kita pernah melakukan OTT di Pasar Liga. Kita melakukan OTT di Pasar Liga. Ya karena kerugiannya hasil punglingan yang tidak sebanding dengan itu, tidak sebanding dengan artinya kurang material lah, hanya kisarannya 1 juta berapa gitu kalau nggak salah, sehingga mereka hanya kena hukuman disiplin dengan sanksi tertentu. Itu Mas, sudah. Oke. Nah, untuk 2019 itu berarti untuk warning, woro-woro, kemudian spanduk, sehingga menghabiskan anggaran hampir setengah miliar ini Pak ya di sini. Hampir setengah miliar. Berapa anggarannya? 475 juta. Anggaran total. Total. Iya, anggaran total untuk 1 tahun. Bukan Saber Pungli. Operasional Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disingkat dengan Satgas Saber Pungli. Yang tahun berapa itu Mas? 2019 ada 400 sekian. Ya memang itu kegiatannya ada pengadaan rompi juga kalau nggak salah ya. Saya ingat itu ada pengadaan rompi. Terus kemudian ada kegiatan rapat-rapat. Kemudian juga ada pengiriman anggota Saber Pungli ketika rapat di Polda, di provinsi. Ada perjalanan dinasnya juga. Kira-kira perjalanan dinas terjauhnya itu kemana Pak? Misalkan ke kementerian atau? Oh enggak. Perjalanan dinasnya kita ke Polda sama 2019 ya.
karena saya masuk 2019 itu agak ke akhir ya mungkin ya. Tapi yang jelas rincian kegiatannya itu ada perjalanan dinas, pengadaan seragam, kemudian ada rapat-rapat, makan minum, ya seperti itulah kegiatannya. Izin. Dan itu tidak 100% terserah. Di sini yang saya bacakan yang terserah Bapak. Iya. Yang 475 juta itu anggaran yang terserah. Bukan di DPA atau bukan di perencanaan, tapi di sini di MAK yang pengeluaran. Siapa yang ingat ya? 2019 di Oh iya, ada kegiatan di Mudia Satu Pungli itu yang kita mendatangkan narasumber ya dari luar. Jadi di situ kita ada sewa gedungnya, ada makan minumnya, ada dokumentasi dan sebagainya. Di tahun 2019 Pak ya? Iya. Mudia ya Mas ya. Mudia apa Ratu Ibu? Mudia. Untuk yang telah kami tanyakan, kami mohon nanti bisa ditunjukkan, minimal ditunjukkan ke kami ya, kalau berkenan kami bisa dapat kopian datanya. Oh. Termasuk ini yang masih ditunggu ya. Untuk untuk mobil. Saya tanya lagi SPC bisa dikeluarkan? Pak Auditor, SPC. Untuk SPG itu mohon maaf, mau izin juga untuk SPG pertanggungjawaban itu boleh dikeluarkan apabila diminta oleh pihak terkait. Pihak terkait itu ada BPKAD selaku BUD, MK ataupun pihak APH. Karena SPJ kami itu sifatnya rahasia. Tapi nggak apa-apa kan kalau cuma. Jadi pertanggungjawaban terhadap negara, yang negara di sini hadir untuk masyarakat dan masyarakat yang meminta untuk mengetahui pertanggungjawabannya itu termasuk dirahasiakan. Itu memakai anggaran negara. Iya, sebenarnya itu namanya keterbukaan publik. Keterbukaan publik. Boleh bisa jadi diminta, tapi harus dengan dokumen permintaan. Oke, kita lengkapi dengan dokumen permintaannya. Tapi yang perlu ditegaskan di sini adalah boleh atau tidak. Gitu. Boleh berkenan atau tidak ditunjukkan, baik hanya ditunjukkan atau kalau masalah mekanismenya nanti harus bersurat, kami siap bersurat. Mungkin ada tambahan sedikit terkait pertanyaan dari wakil kami terkait masalah penundaan ataupun keterlambatan pengerjaan sini. Apakah yang tadi telah ditanyakan mungkin dari Bapak Inspektor sendiri memberikan waktu? Yang pertama tadi dijelaskan itu ada beberapa minggu kemungkinan yang untuk penyelesaian, 1 minggu untuk penyelesaian, dan apabila kami mendapatkan suatu pelaksanaan yang mungkin lebih dari 1 tahun atau hingga mencapai 2 tahun, kemudian pelaksanaan itu menyusul, misalkan dari tahun 2019 perencanaan itu, namun kemudian 2020 hingga 2021 di sini baru terrealisasi. Apakah kalau ada teman seperti itu, apa tindakan dari Inspektorat selaku kepengawasan di sini? Jadi Mas, kita ini meriksa kan ada waktunya. Ya, katakanlah kita meriksa menemukan kondisi yang seperti Pak Bupati Lira tadi sampaikan. Ini ada temuan 4 tahun belum selesai. Di awal tadi saya sampaikan, kita akan kasih kesempatan. Katakanlah kasih waktu 1 minggu untuk menyelesaikan itu. Supaya apa? Kita mengawalnya itu supaya tidak terjadi kerugian, tidak ada kerugian daerah. Karena apa? Kita mesti mendebarkan itu. Kalau toh itu ternyata tidak selesai juga, ya kita bunyi seperti itu ya. Masa nanti itu dimanfaatkan oleh anu lain, ya monggo, kita sudah di luar kita. Misal Pak,
ada ini berandai-andai misalkan ada LHP yang kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya, tapi LHP-nya sudah diterbitkan oleh inspektorat. Kira-kira apa pertanggungjawaban Bapak di sini sebagai pimpinan? Pertanyaan saya, LHP-nya itu berbunyi apa? Jadi bukan berarti LHP ini tidak terbit. LHP apapun kondisinya tetap terbit LHP. Oke. LHP-nya terbit, misalkan di situ ada kerugian negara lebih dari 6 juta, kemudian Bapak di sini, instansi Bapak mengeluarkan kerugian 6 juta, sehingga menurut kami itu tidak sesuai dari pengembalian yang harusnya dikembalikan. Seharusnya kira-kira jika kami dapat membuktikan hal itu, kira-kira apa pertanggungjawaban Bapak sebagai pimpinan? Gini, kami prinsip menerima penyelesaian itu sesuai dengan rekom yang dikeluarkan dalam LHP. Jadi rekomnya apapun itu yang harus diselesaikan oleh auditan. Sama seperti katakanlah pemeriksa eksternal meriksa, katakanlah mengatakan di temuannya itu ini harus mengembalikan sebesar 10 juta. Orang lain tidak puas, ini harusnya tidak 10 juta, harusnya di 100. Nah ini masalahnya kan LHP ini kan itu bunyinya 10 juta. Kalau ada orang lain yang mengatakan 100, ya mau dia lagi dilaporkan dalam hal ini, Pak ini seharusnya bisa diprotes itu, silakan protes. Nanti penyelesaiannya seperti apa? Tapi yang jelas aparat pemeriksa itu pasti akan menunggu tindak lanjut sesuai dengan yang direkomkan di dalam LHP itu. Oke, berarti di sini Bapak juga apa ya? Misalkan ada kekeliruan dari tim Bapak, kan wajar tuh ada kekeliruan, ruginya ratusan juta, di situ ternyata hanya tercatat 6 juta gitu. Terlepas di situ mungkin timnya Bapak itu terlalu banyak ngopi dengan pihak desa dan lain sebagainya, itu kan di luar. Nah ini apa pertanggungjawaban Bapak kira-kira jika ada hal seperti itu? Pertanggungjawaban saya kalau misalnya ada ini katakanlah human error ya, katakanlah ada pemeriksa yang kasarnya ada diri-dirian temuan, ya ini berarti sudah melanggar kode etik pengawasan. Maka di situ juga diatur jika ada pelanggaran kode etik maka juga harus dilakukan tindakan sesuai dengan kode etik itu. Kemudian di sini tadi juga disampaikan terkait audit ini sebelum diperiksa BPK itu diaudit di sini dulu gitu Pak? Ya, untuk RKPD. Diaudit di sini dulu. Sementara di sini itu cara mengaudit kalau fisik itu tidak di lab Pak. Apa gimana bentuknya? Jadi laporan keuangan itu sebelum diaudit oleh BPK dilakukan review oleh inspektorat. Review. Yang direview adalah dokumen laporan keuangannya. Ya. Nah, selanjutnya BPK lah nanti yang akan melakukan audit itu terkait dengan laporan yang sudah direview inspektorat. Baru nanti ada audit pendahuluannya, ada audit rincinya, sampai nanti uji lab dan sebagainya. Berarti di sini hanya berfungsi sebagai internalnya tadi. Iya. Oke. Tapi di sini Bapak meskipun nggak sampai mempunyai tindakan atau tidak pernah bisa melakukan tindakan uji lab dan lain sebagainya, di sini juga bisa menerbitkan LHP yang bentuknya fisik kayak tadi kembali ke itu dari mana itu aja? Ini kan yang diperiksa biasanya dokumen. Kita sudah baca ya di audit itu bahwa untuk fisik mengatakan untuk fisik ya. Fisik itu biasanya kita melihat dari sisi volumenya. Misalnya meternya kan ketemu, tingginya ketemu, ya. Biasanya kalau uji lab itu biasanya lebih banyak dilakukan oleh eksternal. Kalau kami biasanya yang melihat dari sisi yang nampak mata ini. Artinya volume itu misalnya ada jalan 100 meter. Ya kita ukur 100 meter apa enggak? Nah, kalau ternyata itu hanya 25 meter, 75 meter, ya kita terus 25 meter, kita sarankan 25-nya untuk diselesaikan. Berarti saya jadi tidak sampai ke uji labnya, sampai campurannya, kandungannya dan sebagainya. Berarti saya tegaskan di sini yang teruji
yang oleh inspektorat di sini itu hanya volume aja, hanya volume, hanya kuantitas bukan kualitas gitu Pak. Ya, sebagai kuantitas. Karena kualitas nanti sudah ada lembaga lain lagi yang mungkin melakukan pendalaman itu. Karena kita juga keterbatasan SDM juga untuk melakukan uji-uji seperti itu, dan juga keterbatasan kalau lihat itu tentunya juga ada anggaran, ya, sehingga kita belum bisa sampai ke sana. Mungkin Pak Bambang yang belum. Pokoknya ada, belum. Kita susulkan aja. Kita susulkan aja. Termasuk sabun keliling nanti ya. Mungkin dari Cukup. Mungkin silaturahmi ini kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa saling support seperti itu. Dari kami, dari Lira, mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas waktunya. Kami sampaikan juga karena kami masih baru ya, jadi kami di sini sudah memperkenalkan diri sehingga untuk kedepannya kami bisa silaturahim ke Bapak Kepala Inspektorat, sehingga dengan tujuan kami sebagai kontrol di sini sama-sama tahu, sama-sama istilahnya sama-sama mengawasi kinerjanya, terutama di desa-desa seperti itu. Kembali lagi ke visi misi kita, kenapa kita harus tahu seperti yang ditanyakan saudara wakil tadi, sehingga dengan acuan tahu data di sini kita bisa tahu pastinya seperti itu. Ya, mohon dengan hormat kepada Bapak untuk apa yang diminta kami supaya diberikan juga, dan yang mungkin disampaikan oleh Ibu tadi, insya Allah kami akan lewat surat juga. Siap. Ya. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian